Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aryo Alvarez, NPM 100701220036, ingin menjelaskan PowerPoint dari tugas komunikasi publik yang berjudul Desain Pit Penambangan Batubara dengan Surpak 6.2 pada CV Anugrah Pratama Kol, Provinsi Kalimantan Timur, yang disusun oleh saya sendiri, Aryo Alvarez, dari sumber skripsi Aziz Syal yang disusun pada tahun 2013. Latar belakang, CV Anugrah Berlian Pratama Kol yang berlokasi di Kecamatan Palaran, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Dalam kegiatan eksploitasi, diperlukan perencanaan tambang yang terukur dan akurat karena prosesnya cukup kompleks. Salah satu tahapan penting adalah desain pit penambangan, yang berfungsi untuk menentukan stripping ratio serta menilai keekonomisan tambang. Dalam pembuatan desain pit, hal-hal seperti ultimate pit limit, tinggi dan lebar bench, rem, serta kondisi geoteknik tanah harus diperhatikan agar rancangan tambang aman dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul Desain Pit Penambangan Batubara dengan Surpak 6.0. Nah, di latar belakang ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari penelitian ini. Jadi, industri pertambangan, khususnya batubara, punya peran yang sangat besar dalam mendukung kebutuhan energi nasional. Nah, tapi sekarang, pertambangan tidak cuma fokus pada seberapa banyak sumber daya bisa diambil, tapi juga bagaimana kegiatan ini bisa dilakukan secara efisien, aman, dan tetap memperhatikan lingkungan. Penelitian ini juga mencoba meninjau hal itu lewat desain pit tambang batubara. Nah, dengan bantuan software Surpak 6.2 ini, yang bertujuannya nanti adalah membuat rancangan tambang yang optimal. Jadi bisa menyeimbangkan antara produksi dan juga keamanan kerjanya. Nah, di sini ada maksud dan tujuannya. Maksud memberikan rekomendasi teknis tentang ultimate pit limit dan desain pit berdasarkan arah perlapisan batu bara dan batasan wilayah blok B. Yang bertujuan dengan ketentukannya ultimate pit limit dan desain pit, maka akan diketahui stripping ratio. Yang kedua, menentukan rancangan penambangan yang paling efisien dan aman untuk mencapai target produksi secara optimal. Nah, di sini ada tinjauan umum. Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP CV Anugrah Berlian Pratama Kol secara administratif terletak dalam wilayah Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Kuasa Pertambangan IUP Eksplorasi CV Anugrah Berlian Pratama Kol terletak di sebelah tenggara pusat Kota Samarinda, dengan daerah memanjang dari utara ke selatan, yang bisa dilihat di gambar 2.1, untuk mencapai ke daerah penyelidikan yang berjarak kurang lebih 25 km dari pusat kota Samarinda, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 melalui jalan poros Samarinda Palaran dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari utara ke selatan, pada gambar di samping atau gambar 2.1, untuk mencapai ke daerah penyelidikan yang berjarak kurang lebih 25 km dari pusat kota Samarinda, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 melalui jalan poros Samarinda Palaran dengan waktu tempuh 1 jam. Secara geografis, koordinat wilayah izin usaha pertambangan CV Anugrah Berlian Pratama Kol dibatasi dengan pada bagian sebelah utara pada lintang 00 derajat 39 detik 30 menit LS. Sebelah timur pada bujur 117 derajat 12 detik 50 menit DT.
Sebelah selatan pada lintang 00 derajat 39 detik 48 menit LS. Sebelah barat pada bujur 117 derajat 13 detik 35 menit BT. Nah, untuk lokasinya sendiri, penelitian ini dilakukan di CV Anugerah Pertama Kol di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, secara posisi wilayahnya berada di sebelah tenggara pusat kota. Nah, jaraknya sekitar 25 km dan bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Lokasi ini punya kondisi topografi dan geologi yang menarik untuk dianalisis. Karena apa? Karena bentuk lahannya memanjang dari utara ke selatan, sehingga penting untuk diperhatikan dalam desain pit tambangnya itu sendiri. Kalau bicara tentang desain tambang, intinya bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya mineral secara maksimal, tapi juga tetap memperhatikan keberlanjutan. Nah, di sini peran software seperti Surfac jadi penting karena dengan software ini kita bisa melakukan perencanaan yang lebih akurat, mulai dari pemetaan, analisis geometri pit, sampai simulasi volume cadangan. Jadi hasil rancangan yang didapat bukan cuma berdasarkan perkiraan, tapi benar-benar berbasis data geologi dan kondisi di lapangan itu sendiri. Untuk metode penelitiannya, yang pertama ada teknik pengumpulan datanya. Dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode. Ada studi literatur. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data dengan mencari bahan-bahan pustaka yang menunjang yang diperoleh dari perusahaan, sumber lain seperti buku dan jurnal-jurnal lainnya. Yang kedua, B. Observasi lapangan. Nah, penelitian yang dilakukan tidak luas. Dalam metode ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dan mencari informasi pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, mencocokkan dengan batasan masalah yang bertujuan agar penelitian yang dilakukan tidak meluas. Nah, studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber pendukung seperti laporan perusahaan, jurnal, atau dokumen teknis. Nah, pada observasi lapangan yang intinya dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk melihat kondisi sebenarnya seperti bentuk kontur, struktur batuannya, dan batas wilayah tambangnya. Nah, jadi data yang terbagi jadi dua ini yaitu data primer dan sekunder. Nah, ada di slide selanjutnya. Data primer yaitu data pokok dari penelitian, antara lain data topografi, data pemboran, data kontur struktur, data geoteknik. Nah, data sekundernya yaitu data pendukung dari penelitian, antara lain data geologi regional, data iklim dan curah hujan daerah penelitian, peta lokasi dan kesampaian daerah penelitian, peta lokasi dan kesampaian daerah penelitian, data kependudukan daerah penelitian. Nah, yang terbagi dua ini data primer berisi hal-hal utama seperti data topografi, hasil pemborannya, dan data kontur struktur. Sementara data sekunder lebih ke pendukung seperti data geologi regional, data iklim, dan peta lokasi. Semua data ini kemudian akan diolah dalam Surfac 6.2 itu sendiri untuk kita membuat rancangan pit yang efisien dan sesuai dengan kondisi geologi di lapangan. Nah, berikut ada sumber-sumber dari metode tersebut. Yang pertama ada dari J-Research Geotam, dari artikel Sinta. Yang kedua sama J-Research Geotam dari artikel View/1144 Sinta. Yang ketiga ada dari website scopus.com dari Engineering Geology. Yang ketiga yang keempat ada sedimentologi dari website Scopus juga.
Dan kelima ada Energi Geoscience Open Access dari website scopus.com juga. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari poin-poin yang saya telah susun. Bila ada kata dan yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.